Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamal Prihandani. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan template Bootstrap. Ya, jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita belajar PHP dan HTML, kemudian HTML-nya dengan tanpa CSS dan tanpa JavaScript. Nah, Bootstrap di sini maksudnya adalah sebuah library, ya, sebuah library CSS, sebuah library JavaScript yang langsung dapat kita gunakan ke dalam program atau ke dalam project HTML yang kita buat. Nah, saya tunjukkan untuk tampilan template-nya. Nah, ini adalah template Bootstrap ya. Jadi template Bootstrap ini bisa disebut sebagai frameworknya CSS dan JavaScript gitu ya. Jadi ketika kita mendevelop sebuah project web base gitu, nah saya sarankan kalian menggunakan template yang sudah ada. Artinya kita akan membangun sebuah project itu menjadi lebih cepat gitu karena tampilannya sudah disediakan. Nah, kita tinggal sesuaikan saja kebutuhan yang akan kita gunakan pada project yang akan kita buat. Nah, salah satu contohnya yang sebelumnya kan pernah dibahas yaitu ini ya, inputan text box dan button. Nah, kalau misalkan menggunakan Bootstrap, bisa kita lihat di sini ada menu form. Nah, bisa kita gunakan beberapa jenis text box ya. Ini berdasarkan template Bootstrap. Seperti ini contoh inputan sebuah formulir. Nah, masih banyak widget atau fitur yang bisa kita gunakan, yang bisa kita embed ke dalam project yang kita kembangkan. Nah, bagi teman-teman silahkan di-download dulu template Bootstrap ini. Oke, silahkan cek di link description ya untuk download template Bootstrap-nya. Silahkan teman-teman download, kemudian silahkan kopikan seluruh file dan foldernya ke dalam directory web server. Kalau saya disimpan di folder template, kemudian nama folder Bootstrap-nya dan ini filenya. Saya silahkan di download terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah kalian download template Bootstrap-nya, silahkan dibuka ke text editor kalian. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya, kalian lihat. Nah, karena pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan text box dan button. Nah, silahkan kalian buka filenya itu, file /form.html. Baik, ini tampilan source code atau kode program file form.html ya. Nah, sebelumnya karena kita akan menggunakan atau akan merubah di pertemuan sebelumnya, tampilan pertemuan sebelumnya menggunakan template Bootstrap, syarat pertama yang harus dilakukan adalah menginclude ya. Menginclude atau memanggil file-file library. Okay. File-file library si Bootstrap itu ke dalam project atau ke dalam file HTML yang kita buat. Nah, cara untuk mengkopikan atau memfasilikannya adalah silahkan kalian copy. Oke, ini file-file library, kemudian paste di antara tag pembuka header dan tag penutup header. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya, oke. Sebelumnya silahkan kalian kopikan seluruh library Bootstrap yang ada di folder ya, asset Bootstrap. Oke, kita kopikan semua dulu aja, image dan vendor, ke program atau ke directory project web kalian. Nah, berikut contohnya. Jadi silahkan kalian buat satu folder
satu folder dengan nama library, kita samakan dulu ya, nama foldernya library. Nah, kemudian isinya itu adalah folder di dalam project atau di dalam template Bootstrap tadi yang kita download. Oke. Nah, di dalam template Bootstrap itu ada folder aset ya, aset. Nah, silahkan di copy Bootstrap, image, kemudian vendors. Nah, setelah kalian kopikan ya, library Bootstrap ke directory project webnya. Selanjutnya adalah penyesuaian di sini, penyesuaian directory atau path saat pemanggilan library. Nah, silahkan untuk cara pemanggilannya adalah seperti ini. Jadi ditempatkan di directory satu level ya, satu level directory dengan filenya. Filenya itu kan yang ini ya, pertemuan _12 yang pertemuan sebelumnya. Kemudian kita manggilnya di dalam href ini, linknya adalah library slash ya. Nah, berarti ada di folder Bootstrap, library slash Bootstrap. Nah, di sini terus css bootstrap min.css bootstrap .min.css. Nah, ini ya, silahkan disesuaikan direktorinya. Oke, simpan. Kemudian selanjutnya direktori library JavaScript. Oke, kemudian disesuaikan untuk foldernya. Nah, seperti ini. Nah, setelah di copy, kita coba lihat atau coba kita reload file HTML yang sebelumnya kita buat. Coba kita reload. Nah, ini secara default tampilannya udah sedikit berubah ya. Tapi selanjutnya kita akan coba rubah untuk penggunaan label, textbox dan button, kita sesuaikan seperti ini ya. Jadi ada box, kemudian jenis textboxnya kita samakan. Kalau misalkan kalian ada kendala atau untuk mengecek apakah library yang kita import ini atau kita panggil ini berhasil dipanggil oleh file pertemuan _12 ini, caranya adalah silahkan kalian klik kanan, kemudian pilih view page source. Nah, di sini kode-kode HTML-nya terlihat. Jadi kalau misalkan kalian gagal menampilkan seperti ini atau meload library Bootstrap-nya, cara mengeceknya adalah silahkan aja klik href-nya atau linknya. Jika terbuka source code seperti ini, berarti ini berhasil dipanggil atau di-include ke dalam file HTML library Bootstrap-nya. Oke. Kalau misalkan gagal, itu biasanya di sini not found ya. Not found 404, artinya tidak ditemukan. Berarti itu gagal load library Bootstrap-nya. Biasanya itu kesalahan dari pengetikan folder atau path di mana file ini berada gitu. File ini berada, biasanya salah di sininya nih. Oke, cek satu-satu. Muncul ya. Muncul. Oke, berarti ini sudah berhasil semuanya kita load. Selanjutnya kita langsung saja menambahkan kelas atau mengubah widget textbox dan button sesuai dengan template Bootstrap. Nah, sebelum itu di dalam Bootstrap itu menggunakan atau identifikasinya itu menggunakan div dan class. Artinya div ini digunakan untuk form div ini digunakan untuk identifikasi library JavaScript atau library CSS dari Bootstrap. Oke, itu menggunakan class dan ID. Jadi kalau misalkan untuk penamaan variabel pada PHP, pemanggilan di PHP itu biasanya identifikasinya di
name ya. Nah, kita langsung saja, silahkan kalian bisa menuju langsung ke line atau baris 184 di editor saya ya. Oke, atau caranya kalau misalkan kalian mau menggunakan objek atau widget di dalam Bootstrap atau library lainnya, itu bisa kalian cari dulu kata-kata yang bisa dengan mudah ditemukan, misalkan example find from example. Nah, seperti ini. Berarti yang harus kita kopikan, oke, dari span 9 ini ya, sampai bisa sampai sini, control group. Nah, bisa kita kopikan ke project yang kita buat. Oke, kopikan. Nah, ini kan masih div pembukanya ya, belum ada div penutup. Nah, caranya silahkan kita tambahkan secara manual. Berarti butuh berapa? 1, 2, 3 ya, 4, 5. Berarti 5 div. Bisa disesuaikan letaknya. Div. Nah, dia otomatis kalau di Visual Studio Code ya, silahkan ditambahkan 5 div penutup. Oke, selanjutnya coba kita reload. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu form, satu box ya, satu box, ini namanya box. Satu box sama seperti sebelumnya. Oke. Ya, ini kita berarti sudah berhasil load satu widget dari library Bootstrap. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan text box yang kita buat ini ke dalam box. Kita rubah dulu untuk penamaannya, input nilai mahasiswa misalkan, mahasiswa. Nah, selanjutnya kita samakan. Nah, untuk membuat sebuah text box, widget text box menggunakan Bootstrap ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menambahkan satu baris kelas control group dengan nama control group, kemudian label. Nah, tag pembuka label, kelasnya control label for ini bisa disamakan ID yang di bawah ya, ID textbox yang di bawahnya, kemudian nama labelnya, misalkan npm mahasiswa misalkan. Nah, di sini misalkan npm value-nya kita kosongkan, sama seperti sebelumnya. Kita bisa copy yang ini ya, bisa kita copy name npm. Oke, begini cara cepat ya. Nah, kemudian kelas, nah seperti ini. Oke, bisa kita reload npm mahasiswa ya. npm. Nah, selanjutnya silahkan kita tambahkan untuk setelah npm itu ada nilai. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita tambahkan satu
satu div ya. Oke, kita coba satu-satu supaya nggak bingung. Div, enter, kurung tutup div, maksudnya ya penutup div, kemudian label. Oke. Label itu nama labelnya adalah nilai ya, nilai mahasiswa. Nah kemudian input atau we get input ya. Nah seperti ini berarti di antara setelah label kita tambahkan div class control. Nah ini kita sudah selesai untuk merubah text box yang tadinya biasa aja ya, bawaan HTML menggunakan library Bootstrap atau CSS Bootstrap. Nah ini NPM mahasiswa, nilai mahasiswa. Nah jadi perbedaannya adalah dia ada identifikasi kelas ya. Nah kelas di sini itu di programnya atau adanya adalah di saat kita buka file library ini. Oke. Jadi kelas penggunaan CSS atau kelas atau ID menggunakan JavaScript dan seterusnya. Jadi sebetulnya kelas di sini adalah sebagai penamaan variabel bagi si CSS gitu ya, atau bagi library CSS yang kita load di library Bootstrap ini. Nah kemudian seperti di PHP itu kan pakai name ya. Nah kalau misalkan library itu identifikasinya pakai kelas atau pakai ID seperti ini. Silahkan tambahkan atau sesuaikan dengan form yang sebelumnya, berarti tambah text box ulangi dan satu button. Nah satu lagi form ya, form. Oke, nah ini form ya, hati-hati formnya, hati-hati ketinggalan, karena kalau misalkan ketinggalan tidak akan bisa disubmit atau buttonnya itu tidak akan bisa memproses inputan. Oke, form. Oke, seperti ini penutup. Form pembuka, actionnya tetap di proses underscore pertemuan 12. Jadi kita melanjutkan atau kita menggunakan project yang sebelumnya. Jadi kita akan update di pertemuan hari ini. Nah berikut setelah kita menambahkan 3 text box ya, 3 text box untuk proses inputan. Nah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan button ya. Oke, kita lihat kalau di sini buttonnya adalah biru dan putih. Nah kita bisa copy di form.html di Bootstrap tadi untuk tombol. Oke, bisa kita lihat. Nah untuk tombol itu menggunakan kelasnya adalah form action. Kita copy, kemudian kita paste di file HTML yang kita buat. Ini kita rubah menjadi proses data dan cancel seperti ini ya. Bisa terlihat sedikit lebih kompleks dari pertemuan sebelumnya karena kita menggunakan library atau user interface yang lebih menarik. Makanya di dalam programming itu ada front end developer, ada back end developer ya, dan kedua-duanya memiliki kerumitan tersendiri seperti itu. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang memilih di front end biasanya tidak bisa dia bekerja di back end. Begitu juga sebaliknya, mungkin bisa tapi tidak terlalu dalam pengetahuannya atau
skillnya. Begitu juga di programmer back end, biasanya dia tidak akan ketika menghandle atau menangani front end, biasanya dia hanya seadanya seperti itu. Itu yang dari pengalaman saya seperti itu. Nah, kita sudah berhasil membuat tampilan form baru. Selanjutnya kita coba hapus form yang sebelumnya, yang atasnya.